Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tigor Bagus Sadewa, NIM Trubus 1953083. Saya akan mempresentasikan tugas makalah dari data mining. Saya akan mempresentasikan secara singkat, padat, dan jelas. Makalah data mining FP Grow. Dari pendahuluan data mining, menurut Laros dalam bukunya yang berjudul Discovery Knowledge, data mining adalah sebuah proses dalam penemuan hubungan yang berarti pola dan tren dengan mengolah data yang besar dari sebuah database dengan menggunakan metode matematika maupun statistik. Secara garis besar, data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas pekerjaan yang dilakukan, dari deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, dan pengklasteran. Deskripsi secara sederhana ingin mencoba mencari cara untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Dan estimasi model estimasi dibangun menggunakan baris data record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi dan prediksi. Bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Beberapa metode dan teknik yang digunakan dalam klarifikasi dan estimasi dapat pula digunakan untuk keadaan yang tepat untuk prediksi. Klarifikasi adalah variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Clustering. Clustering adalah merupakan pengelompokan record, pengamatan atau memperhatikan, dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. Di sini juga ada asosiasi. Asosiasi dalam data mining adalah untuk menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Salah satu implementasi dari asosiasi adalah market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Ada beberapa yang harus dilewati agar dapat yang diambil dari contoh. Ada 7 dari asosiasi: data cleaning, data integrasi, data seleksi, transformasi, data mining, partner evaluasi, knowledge presentasi. Pembangunan FP3 dan penerapan algoritma FP Grow. FP3 merupakan struktur penyimpanan data yang dimanfaatkan. FP3 dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP3. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa semakin banyak data transaksi yang memiliki tren. Penerapan algoritma FP Grow. Algoritma FP Grow merupakan pengembangan dari algoritma a priori, sehingga kekurangan dari algoritma a priori diperbaiki oleh algoritma FP Grow. Salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan imbuhan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma a priori diperlukan generate candidate untuk mendapatkan frequency items, akan tetapi di algoritma FP Grow
generate candidate tidak dilakukan karena efek grow menggunakan konsep pembangunan tree dalam pencarian frequency item. Grow dapat dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. Tahap pembangkitan conditional pattern base, tahap pembangkitan conditional FP3, dan tahap pencarian frequency item set. Contoh kasus, contoh kasus sebagai berikut. Misalkan diberikan data transaksi sebagai berikut dengan minimum support count. Misal transaksi nomor 1 AB, transaksi nomor 2 BCD, seperti contoh pada layar berikut. Setelah dilakukan pemindahan pertama, didapatkan item yang memiliki frekuensi di atas support count 2 adalah A, B, C, D, dan I. Kelima item inilah yang akan berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam FP3. Selebihnya dapat dibuang karena tidak berpengaruh signifikan. Tabel berikut mendata kemunculan item yang frekuensi dalam setiap transaksi. Oke, contoh seperti ini. Hasil kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan makalah ini adalah FP3 yang terbentuk dapat memaparkan data transaksi yang memiliki item yang sama sehingga menggunakan memori komputer lebih sedikit, dan proses pencarian frequency item set menjadi lebih cepat dengan menggunakan algoritma FP-Grow. Maka pemindahan kumpulan data transaksi hanya dilakukan 2 kali. Jauh lebih efisien, FP-Grow merupakan salah satu algoritma yang menjadi dasar perkembangan beberapa algoritma baru yang lebih efektif karena kelebihannya yaitu tidak melakukan pemindahan data transaksi secara berulang-ulang. Sekian dari presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Mohon dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.